Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Ulfa Putri dan teman saya Mustika Elmidayana. Kami selaku Asdos Biologi Kimia di sini akan mempraktikumkan tentang judul konsentrasi dan pengenceran larutan. Nah, pada praktikum kali ini, konsentrasi dan pengenceran larutan itu bertujuan untuk yang pertama, memahami tentang macam-macam konsentrasi. Yang kedua, membuat konsentrasi bahan kimia. Dan yang ketiga, membuat pengenceran seri. Nah, adapun cara kerja dari praktikum ini itu sama dengan di modul, ada 3 langkah. Yang pertama, kita membuat larutan NaCl dengan konsentrasi 0,5 molar untuk volume 100 ml. Kemudian dari larutan yang dibuat tadi kita encerkan secara seri, itu menjadi 0,1 molar, 0,2 molar, 0,3 molar, 0,4 molar masing-masing sebanyak 10 ml. Berarti di pengenceran itu nanti ada 4 buah pengenceran. Selanjutnya yang kedua itu kita membuat larutan glukosa sebanyak 1 molal, kemudian sebanyak 100 ml. Kemudian dari larutan yang kita buat sama itu diencerkan seri menjadi 0,15 molal, kemudian 0,25 molal, 0,35 molal dan 0,45 molal masing-masing sebanyak 10 ml juga. Nah, yang terakhir itu kita membuat larutan H2SO4 sebanyak 1 normalitas. Itu dengan volume 100 ml. Kemudian diencerkan seri juga menjadi 0,1 normalitas, 0,4 normalitas, 0,5 normalitas dan 0,6 normalitas. Itu masing-masing 10 ml. Nah, baiklah di sini kami contohkan untuk cara kerja yang pertama, itu kita akan membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, yaitu sebesar 0,5 molaritas dengan volume 100 ml. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah yang pertama, kita cari dulu gram yang dibutuhkan untuk membuat larutan tersebut. Nah, mengapa dia dalam bentuk gram? Karena ini zatnya itu dalam bentuk padatan. Jadi nanti zat yang dalam bentuk padatan itu lebih mudah ditimbang. Nah, rumusnya itu kita menggunakan rumus untuk satuan konsentrasi molaritas, yaitu mol per volume. Kemudian ketika rumusnya diturunkan itu menjadi gram per berat molekul dikali 1000 per mililiter. Nah, kemudian rumusnya itu kita menemukan bahwa gram yang ingin dicari itu adalah molaritas dikali dengan berat molekul dikali dengan mililiter per 1000. Nah, di sini yang diketahui yaitu adalah NaCl yang kita buat itu molaritas NaCl itu adalah 0,5 molaritas. Kemudian dengan volume NaCl itu adalah 100 ml. Nah, gram yang kita cari itu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi molar dikali berat molekul dikali dengan mililiter per 1000. Tinggal kita masukkan saja molaritas dari NaCl 0,5 molaritas dikali dengan berat molekul. Berat molekulnya itu adalah 59 dikali dengan mililiter. Mililiternya itu 100 mililiter per 1000. Sehingga ini dari perhitungan ini kita mendapatkan hasil sebesar 2,95 gram NaCl. Jadi dari NaCl 2,95 gram ini tadi
ini kita timbang NaCl-nya sebanyak 2,95 gram NaCl. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur sehingga batas volumenya itu ditambahkan air sebanyak 100 ml. Nah, dari hasil perhitungan kita tadi, yang kita dapatkan adalah gram dari NaCl itu sebesar 2,95 gram. Nah, ini NaCl-nya kita ambil sebanyak 2,95 gram. Jadi kita timbang. Nah, ini adalah NaCl yang telah kita timbang sebesar 2,95 gram. Nah, dari NaCl yang telah kita timbang tadi, ini kita akan buat larutan dengan konsentrasi sebesar 0,5 molar untuk volume 100 ml. Nah, dari NaCl yang telah kita timbang sebesar 2,95 gram tadi, kita masukkan ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, kita tambahkan air sampai batas 100 ml. Kemudian kita aduk sampai larutannya menjadi homogen. Nah, ini larutannya sudah homogen. Jadi ini larutan yang kita buat dengan konsentrasi 0,5 molar sebanyak 100 ml. Nah, baiklah, kita lanjutkan dari larutan pertama yang kita buat, yaitu larutan NaCl sebesar 0,5 molaritas sebanyak 100 ml. Itu akan kita encerkan dengan 4 kali pengenceran. Yang pertama 0,10 molar, terus yang kedua 0,20 molar, yang ketiga 0,30 molar, yang keempat 0,40 molar, masing-masing itu sebanyak 10 ml. Nah, pengenceran di sini akan kami contohkan. Yang pertama yaitu pengenceran sebanyak 0,10 molar dari larutan yang telah kita buat tadi, yaitu larutan NaCl dengan konsentrasi 0,5 molar sebanyak 100 ml. Yang kita gunakan itu adalah rumus pengenceran. Di sini V1M1 sama dengan P2 dikali M2, di mana P1 itu merupakan volume larutan atau massa sebelum diencerkan. Kemudian M1 itu adalah molaritas awal sebelum pengenceran. Kemudian P2 itu adalah volume setelah pengenceran. Dan M2 itu adalah molaritas setelah pengenceran. Nah, di sini kita akan coba untuk mengencerkan larutan tadi menjadi 0,1 molar sebanyak 10 ml. Nah, diketahui itu M1 adalah 0,5 molar. Nah, dari mana dapatnya? Ini adalah dari larutan yang telah kita buat tadi, larutan NaCl-nya tadi. Kemudian M2 0,1 molar. Dari mana? Ini adalah dari larutan yang ingin kita buat, yaitu larutan sebanyak 0,1 molar. Kemudian volume 2-nya itu adalah 10 ml. Dari mana dapat 10 ml? Karena kita ingin membuat larutan sebanyak 10 ml ini tadi. Kemudian kita masukkan ke rumus. Yang akan kita cari adalah P1-nya. P1-nya ini maksudnya berapa kita akan mengambil NaCl tadi yang telah kita buat, itu berapa mili. Nah, di sini kita masukkan rumus pengenceran yang di atas tadi. P1M1 sama dengan P2 dikali dengan M2. Nah, maka tinggal kita masukkan saja, karena yang ingin kita cari adalah dari P1. Nah, maka P1 itu sama dengan P2 dikali dengan M2 per M1. P2-nya tinggal kita masukkan, itu adalah 10 ml. Kemudian M2-nya 0,1 molar per M1. M1-nya adalah 0,5 molar. Nah, dari sini kita dapat hasilnya yaitu sebesar 2 ml. Nah, jadi di sini artinya kita mengambil sebanyak 2 ml dari larutan yang telah kita buat pertama tadi,
Kemudian kita tambahkan air sebanyak 10 ml. Nah, jadi ini untuk larutan dengan konsentrasi 0,10 molar sebanyak 10 ml. Dengan angka yang sama juga sama ketika kita ingin membuat larutan 0,20 molar, kemudian 0,30 molar dan 0,40 molar. Yang diganti itu hanya di M2, di M2-nya saja. Nanti kita masukkan ke rumus juga sama, stepnya seperti untuk pengenceran pertama. Jadi kita akan coba untuk membuat larutan untuk pengenceran sebanyak 0,10 ml sebanyak 10 molar. Nah, yang akan kita lakukan yaitu kita ambil 2 ml dari larutan stok, larutan pertama yang kita buat tadi, itu kita masukkan ke dalam gelas ukur, itu sebanyak 2 ml. Jadi kita masukkan ya, sebanyak 2 ml. Nah, dari larutan NaCl 2 ml yang telah kita ambil tadi, ini kan sebanyak 2 ml, kita masukkan ke dalam labu ukur. Kemudian kita tambahkan Aquades sampai batas 10 ml. Di sini ada batasnya, ini kita masukkan sebanyak 10 ml ya. Nah, jadi ini hasil untuk larutan dengan pengenceran 0,10 molar sebanyak 10 ml. Nah, itu tadi untuk pembuatan NaCl dengan konsentrasi 0,5 molar untuk volume 100 ml. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kerja yang kedua. Di langkah kerja yang kedua itu sama seperti yang di modul. Itu kita akan mencoba membuat larutan dengan konsentrasi 1 molar. Itu menggunakan larutan glukosa ya. Dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 100 ml. Nanti dari larutan itu akan kita encerkan secara seri, itu menjadi 0,15 molar, 0,25 molar, 0,35 molar, dan 0,45 molar, masing-masing itu sebanyak 10 ml. Nah, perhitungannya itu sama seperti tadi. Yang pertama kita buat dulu untuk membuat larutan glukosa 1 molar sebanyak 100 ml, itu kita hitung gramnya dulu. Artinya kita butuh berapa gram sih untuk membuat larutan glukosa sebanyak 1 molar 100 ml. Nah, melalui perhitungan yang rumusnya juga hampir sama ya seperti yang tadi, itu kita mendapatkan hasil 18 gram glukosa yang kita butuhkan untuk membuat larutan 1 molar sebanyak 100 ml. Nah, jadi di sini kita akan membuat larutan glukosanya. Jadi ini merupakan timbangan dari glukosa yang kita ambil, yaitu sebanyak 18 gram. Jadi dari glukosa yang telah kita timbang tadi sebanyak 18 gram, ini kita masukkan ke dalam gelas kimia. Selanjutnya kita tambahkan air sebanyak sampai batas 100 ml. Kemudian kita aduk sampai homogen. Nah, jadi ini dari larutan glukosa yang telah homogen. Ini hasil akhirnya merupakan larutan glukosa sebanyak 1 molaritas dengan volume 100 ml. Nah, dari larutan stok yang telah kita buat, yaitu larutan glukosa sebesar 1 molar dengan volume 100 ml, akan kita encerkan, yaitu sebanyak 4 kali pengenceran. Yang pertama itu pengenceran 0,15 molar, kemudian 0,25 molar, 0,35 molar, dan 0,45 molar, itu masing-masing sebanyak 10 ml. Nah, untuk pengenceran ini langkah-langkahnya sama seperti tadi. Misalnya kita ambil contoh, itu untuk pengenceran sebesar 0,15 molar
untuk volume sebanyak 10 ml. Nah, cara perhitungannya kita menggunakan rumus pengenceran, yaitu P1M1 volume 1 dikali dengan molalitas 1 sama dengan volume 2 dikali dengan molalitas kedua. Kemudian kita masukkan sehingga hasilnya dapat 1,5 ml. Nah, artinya untuk membuat larutan 0,15 molal sebanyak 10 ml, kita akan mengambil 1,5 ml dari larutan stok yang telah kita buat di atas. Kemudian ditambahkan air sampai 10 ml. Nah, dari larutan stok tadi, berdasarkan hasil perhitungan, maka kita akan mengambil 1,5 ml dari larutan stok. Jadi dari kita ambil 1,5 ml, kita masukkan ke dalam gelas ukur. Nah, sehingga jumlahnya itu 1,5 ml, maksudnya volumenya itu 1,5 ml. Nah, 1,5 ml dari larutan stok itu kita masukkan ke dalam lab ukur. Selanjutnya kita tambahkan Aquades sampai batas 10 ml. Ini kan ada batasnya untuk di lab ukur. Jadi kita tambahkan. Nah, jadi ini larutan hasil pengenceran, yaitu larutan dengan konsentrasi sebanyak 0,15 molal sebanyak 10 ml. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, kita akan membuat larutan H2SO4 dengan konsentrasi 1 normalitas sebanyak 100 ml. Nah, yang pertama itu seperti tadi, kita akan membuat larutan stok dulu. Larutan yaitu larutan H2SO4 100 ml 1 normalitas. Nah, ini bisa dilihat rumusnya itu ada di modul. Ini gram sama dengan berat molekul per bilox dikali normalitas dikali liter, dikali volume dalam bentuk liter. Terus kita dapat hasilnya 4,9 gram. Nah, karena asam sulfat yang kita H2SO4 yang kita gunakan itu dalam bentuk cairan, dalam bentuk liquid, maka kita akan menghitung volume yang akan diambil dari H2SO4 ini. Jadi rumusnya juga ada di modul. Itu dari hasil perhitungan kita dapatkan hasil 2,7 ml. Nah, sekarang kita akan membuat larutan stok dari H2SO4. Nah, jadi kita akan membuat larutan H2SO4 sebanyak 100 ml dengan normalitas 1 normalitas. Jadi dari hasil perhitungan tadi kita ambil sebanyak 2,7 ml larutan H2SO4. Nah, untuk pembuatan larutan asam sulfat ini, yang pertama itu kita masukkan Aquadesnya dulu, baru nanti kita tambahkan asam sulfat, bukan sebaliknya. Karena kalau misalnya kita masukkan asam sulfat, baru kemudian ditambahkan dengan Aquades, itu nanti akan menghasilkan percikan. Nah, selanjutnya itu tadi Aquades yang telah kita masukkan ke dalam labu ukur, kita tambahkan asam sulfat. Tadi itu kita dari hasil perhitungan kita dapatkan bahwa H2SO4 yang diambil untuk membuat larutan sebanyak 10 ml dengan 0,1 normalitas itu kita butuh 1 ml. Nah, jadi kita ambil dari larutan asam sulfat dari larutan stok pertama tadi sebanyak 1 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur. Di labu ukur tadi kita masukkan Aquadesnya terlebih dahulu, baru kemudian kita tambahkan dengan asam sulfat. Nah, baiklah, itulah tadi praktikum kita hari ini mengenai konsentrasi dan juga pengenceran larutan. Nah, semoga di video ini kalian bisa belajar banyak dan juga bisa bermanfaat.
Baiklah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.